Halo, welcome to Catatan Devia Channel. Ini video pertama podcast aku dengan tema kesiapan diri terkait pernikahan. Nah, menurut aku seru banget untuk bahas tentang pernikahan. Buat kalian yang lagi galau karena mikirin nikah, sampai-sampai minder karena temannya udah pada nikah, kalian bisa dengerin video ini dulu. Dan lewat video ini, aku berharap kita bisa bertukar pikiran. Menurut aku pribadi, khususnya di Indonesia, banyak sekali pernikahan muda yang belum didasari pengetahuan yang luas. Nikah karena ikut-ikutan, alhasil banyak yang gagal di tengah jalan, kekerasan, atau masalah-masalah lainnya. Gak ada yang salah dengan keputusan untuk menikah, mau menikah di usia muda atau menikah di usia tua. Tapi, setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Karena pilihan itu berkaitan dengan keputusan. Dan saat ini, hidup kita itu seolah-olah diatur dengan orang lain. Ketika kamu udah menyelesaikan studimu di perguruan tinggi, kamu akan sering menerima omongan pedas dari orang lain. Bahkan kadang mereka datang dari orang terdekatmu. Dan ketika umurmu udah menginjak di usia 20-an dan baru selesai kuliah dan belum menghasilkan uang, udah dijudge gagal sama orang. Padahal kan masih berproses. Belum nikah dibilang gak laku. Habis kuliah langsung nikah dibilang kuliahnya sia-sia. Serba salah. Iya, emang serba salah banget. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Contohnya, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Banyak orang menikah karena mikirnya yang lain udah pada nikah. Akhirnya dia ikutan menikah juga. Padahal nikah itu tentang kesiapan diri, bukan tren. Sering terjadi mengambil keputusan bukan karena dari hasil pemikiran diri sendiri, melainkan udah campur aduk dengan omongan orang lain yang pada akhirnya asal pilih dan jalani. Banyak orang yang khawatir takut gak nikah atau memaksakan diri untuk jadi orang yang terlihat perfect dari segala hal karena ingin ditaksir sama orang yang kita suka. Well, menurut aku kita gak perlu effort yang terlalu dalam untuk memaksa orang lain suka dengan diri kita. Kalau pada akhirnya kamu gak menikmati perubahan dari dirimu sendiri, kecenderungan kamu bukan menjadi dirimu sendiri. Tapi, perbaikilah diri sendiri yang sebenarnya membawa kebaikan untuk dirimu. Contoh, mungkin dulu kamu orangnya mudah marah dan kamu ingin berubah untuk jadi orang yang gak mudah marah. Karena marah itu akan selalu membawa sisi negatif. Marah akan mempengaruhi cara pengambilan keputusanmu atau sosial interaksimu. Atau misalkan kamu ingin merawat diri untuk menjadi lebih glowing atau glow up lah ya bahasa anak-anak zaman sekarang. Itu bukan untuk kamu menarik perhatian lawan jenismu agar dia naksir denganmu, no. Tapi itu adalah bentuk bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, kamu mengapresiasi apa yang kamu punya, dan kamu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan denganmu. Memutuskan untuk nikah muda atau nikah udah agak berumur tua, itu bukan suatu kesalahan. Karena itu adalah pilihan dan hak masing-masing orang. Hanya saja perlu untuk dipahami bahwa keputusan itu memiliki konsekuensinya. Nikah muda dikarenakan ikut tren itu akan memberatkan diri sendiri. Minimnya pemahaman dalam pernikahan, baik itu ilmu agama ataupun ilmu secara umum. Ilmu itu menjadi tiang dalam pernikahan karena ilmu akan mengajarkan kamu untuk bagaimana bersikap dengan pasanganmu, dengan saling mengalah, bukan saling kuat dalam berargumen. Jika seseorang laki-laki memutuskan untuk menikah, seharusnya dia telah paham dengan hak dan kewajibannya seorang suami, bukan hanya tahu hak dan kewajiban istrinya aja. Dan kadang mirisnya, perempuan selalu dibilang, perempuan itu jangan terlalu pintar, jangan terlalu tinggi sekolahnya. Seolah-olah ruang gerak perempuan itu dibatasin. Seolah-olah perempuan dilahirkan untuk disajikan kepada laki-laki.
Kadang perempuan juga kerjanya harus merangkap, harus beresin rumah, jaga anak, bahkan juga mencari nafkah. Sehingga perlu untuk dipahami dan dipelajari terkait dari pernikahan itu sendiri. Kalau misalkan memutuskan nikah tetapi belum tahu bagaimana lika-liku dari pernikahan itu sendiri, itu akan memberatkan diri kita sendiri. Because everybody deserves to be happy. Jadi semua orang itu berhak untuk bahagia. Kadang sama diri sendiri aja masih kurang memahami karakter pribadi, bahkan belum bisa untuk membuat diri sendiri bahagia. In the end, sering terjadi perceraian, maraknya kejadian selingkuh, atau masalah-masalah lainnya. Menurut aku pribadi, nikah itu adalah suatu hal yang abadi dalam artian seharusnya hanya dilakukan satu kali untuk seumur hidup. Karena akan terselip cerita yang indah ketika kita berjuang berdua, dari masa muda, pernikahan, hingga menua. Hidup jadi terasa lebih bermakna ketika menua akan ada banyak hal yang akan dikenang. Mungkin semua orang memiliki keinginan untuk menikah di usia muda, tapi sebagian besar, khayalan itu hanya dilihat dari sisi nikmatnya. Kadang sering menyangkalkan bahwa pernikahan itu tidak selalu tertawa, tapi akan ada masa semuanya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga penting sekali untuk bertanya dengan diri sendiri, telah sejauh mana kesanggupan untuk melangkah pada pernikahan. Sebagian mungkin memilih menikah di usia muda karena merasa sepi dan butuh hiburan. Andai aja waktu yang luang itu digunakan untuk melakukan hal positif seperti ibadah atau meningkatkan skill, memperbanyak membaca buku, atau meningkatkan jaringan sosial, berinteraksi sosial dengan orang, pastinya kita nggak akan merasa kesepian, bahkan terkadang nggak terasa menghabiskan waktu sehari. Nah, bagaimana dengan mereka yang memilih menikah di usia terbilang tua? Ini juga bukan suatu masalah, karena nikah muda atau tua sama-sama bermakna berumah tangga, hidup dengan pasangan. Hanya saja alur cerita setiap rumah tangga orang itu berbeda-beda. Namun kadang konsekuensinya akan sering terdengar pertanyaan dari orang-orang, kapan nikah? Kapan nikah? Mungkin sampai udah merasa enek banget untuk dengerinnya. Nah, bagaimana keputusan yang seperti ini? Yaps, memperkuat mental. Katakan lagi dengan diri sendiri bahwa kamu yang lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan dan hal yang membuat hidupmu lebih baik. Jika menunda pernikahan karena ingin memantapkan dari segi ekonomi, atau memperdalam ilmu, atau ingin fokus dengan self-love, itu adalah hak siapa saja, itu adalah hak kamu. Mendengarkan perkataan orang lain hanya akan membuatmu masuk dalam perangkap yang sebenarnya itu adalah hal yang kamu hindari, karena kamu tahu itu bukan hal yang baik untukmu. Just make it simple. Pilihanmu adalah keputusanmu, dan pilihanmu akan membawamu pada suatu konsekuensi. Ketika kamu siap dengan itu semua, disitulah kamu menang karena kamu telah menjadi dirimu sendiri. Terima kasih udah dengerin podcast malam ini tentang pernikahan. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan ini atau punya pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Selamat malam.